Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Resinta ya, yang selalu saya repoti pagi-pagi sudah tak ajak bicara. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Mbak Resinta ya. Ya, hari ini Bu Yuda masuk di materi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Adik-adik pernah tahu bayi baru lahir kayak? Sudah ya? Mungkin yang mempunyai adik atau nanti praktek kliniknya sudah sampai di puskesmas atau rumah sakit kah? Belum, Bu. Belum pernah praktek. Oh, belum. Iya, Bu. Oh, sama sekali belum praktek ya, masih semester 3 ya. Lupa sih. Sekali belum, Bu. Iya, nanti sebentar lagi. Sebentar lagi semester 4 adik-adik bisa praktek. Banyak nanti yang didapat ya, apa yang ada di teori insya Allah diimplementasikan di praktek semua. Sebelum praktek memang harus dibekali dengan teori yang matang. Adik-adik, di sini kita membicarakan BBL itu bayi baru lahir. Tapi kalau BBLR itu bayi baru lahir berat badan rendah. BBLR itu bedanya. Tapi kalau BBL itu bayi baru lahir. Kalau adik-adik tahu, di dalam bayi baru lahir itu biasanya berhenti sebentar tidak menangis. Setelah beberapa detik baru dia menangis. Itu adalah hal yang fisiologi, bukan patologi, hal yang normal ya. Di sini saya akan membicarakan nanti adaptasi fisiologi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Satu. Yang kedua, adaptasi sistem peredaran darah. Nah, yang ketiga, adaptasi suhu. Jadi, pada BBL itu ada adaptasi fisiologi dari kehidupan di dalam uterus, keluar, dia lahir, menjadi kehidupan di luar uterus. Uterus itu apa? Uterus itu adalah kandungan yang untuk tidurnya bayi. Itu namanya kandungan, itu adalah ruangan uterus. Nah, kalau bayi sudah lahir, itu hidupnya berbeda. Jadi di luar uterus. Nah, ini adaptasinya ada 3. Pertama, adaptasi secara fisiologi. Kenapa kok dikatakan fisiologi? Fisiologi itu normal. Semua dialami oleh bayi baru lahir. Tapi kalau patologi itu tidak normal. Jadi ini yang dibicarakan yang normal-normal saja. Yang kedua, adanya adaptasi sistem peredaran darah. Yang ketiga adalah adaptasi suhu. Ketiga-tiga adaptasi itu penting sekali untuk bayi baru lahir. Kalau salah satu hilang, ya nggak bisa hidup. Kalau dua-duanya hilang, tambah tidak hidup. Kalau tiga-tiganya hilang, begitu lahir tidak bernafas. Dead. Jadi itu yang harus kita ketahui. Itu secara teori. Nanti adik-adik pasti tahu bayi yang normal kayak apa, bayi yang tidak normal kayak apa. Tapi ini yang dibicarakan adalah kehidupan bayi yang normal. Sekarang kita membahas adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Bayi baru lahir pasti ada perkembangan paru-paru. Kalau bayi baru lahir tadi Bu Yuda mengatakan ada yang beberapa detik dia diam, dia tidak bernafas. Nah, itu dia. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam rahimnya ibu, bayi itu merasa hangat, merasa nyaman, walaupun dia tidak dikasih selimut sama Tuhan ya, selimutnya adalah air ketuban dan selaput ketuban, ya, dia merasa nyaman. Begitu dia lahir, dia ada hal yang baru. Fisiologi, tapi itu fisiologi banget.
Maaf ini laptopku agak error ya. Agak error tapi Bu Yuda nggak bisa memperbaiki. Biasa orang tua. Ini aja minta tolong sama adik-adik ya kalau mau ngajar ya. Yang penting hatiku untukmu semua loh, Dek. Itu ada yang ketawa, ada yang gini, oh Bu Yuda itu menyembunyikan nggak bisanya. Ya, yang jelas orang tua itu kayak gitu. Kalau adik-adik kan tangannya lentik sekali dengan namanya laptop dan HP. Di dalam adaptasi pernafasan sekarang ya, tadi kita ngomongkan adaptasi fisiologi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Periode ini, periode dari dalam uterus ke luar uterus itu dikatakan periode transisi. Kenapa kok dikatakan periode transisi? Yaitu periode yang menyesuaikan diri dari dalam uterus itu rasanya hangat, nyaman, adiknya semuanya tercukupi, makan minumnya di situ sudah ada, hangatnya sudah ada, ditimang-timang oleh gelombang denyut jantung mamanya, dan semuanya sudah difasilitasi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu dia dilahirkan, ada suatu perubahan yang baru. Kok dingin sekali, mamaku kemana, dan lain-lain. Cuman itu bahasa bayi ya. Nah, kita sebagai bidan harus tahu fisiologi dan psikologi. Apa sebetulnya yang terjadi pada adik-adik bayi baru lahir. Makanya kalau adik-adik begitu lahir sampai 5 menit kok tidak bernafas. Wah, ini heboh, ini satu kamar bersalin heboh banget. Bahkan satu puskesmas, bahkan satu kabupaten atau kota ini heboh kalau bayi tidak nangis sampai 5 sampai 10 menit. Nah, itu batasannya. Tadi adaptasi pernapasan. Perkembangan paru-paru. Paru-paru itu berasal dari munculnya faring yang bercabang ya, yang membentuk struktur percabangan bronkos, dan ini terus berlanjut beberapa tahun. Itu awalnya. Saya katakan adaptasi pernafasan itu adanya perkembangan paru-paru. Paru-paru yang kayak apa? Pertama, paru-paru itu munculnya adanya faring yang bercabang membentuk struktur percabangan bronkos, namanya bronkos, cabangnya paru-paru itu ya. Dan ini terus berlanjut sampai beberapa tahun. Itu untuk bayi. Kalau orang dewasa enggak, kalau adik-adik ini sudah enggak, sudah berhenti ya. Jadi perkembangan percabangan di paru-paru sudah matang, maksudnya gitu. Apalagi pada bayi prematur, di paru-parunya kadang-kadang bermasalah ini. Awal adanya nafas. Sekarang kita ngomong awal adanya nafas. Faktor-faktor yang berperan pada rangsangan nafas pertama kali pada bayi. Rangsangan nafas yang pertama kali pada bayi ini satu, hipoksia. Pada akhir persalinan dan rangsangan fisik lingkungan di luar rahim yang merangsang pusat pernapasan di otak. Kok begitu Bu Yuda? Iya. Karena kalau bayi begitu lahir, hipoksia itu apa sih? Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen adik-adik. Begitu lahir, tadi di dalam uterus itu semuanya difasilitasi, semuanya sudah nyaman, tapi beda banget. Sistem pernapasan yang ada di dalam uterus dan di luar uterus sangat berbeda sekali. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nanti kita akan membahasnya sampai ke sana. Cuman ini dasarnya dulu ya. Begitu bayi lahir, itu dikatakan hipoksia. Kekurangan oksigen. Sehingga
Bayinya kadang-kadang tidak menangis, tapi beberapa saat akhirnya menangis. Satu ya, awalnya adanya nafas ini. Kedua, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi. Bayi saat lahir itu adanya kompresi. Kompresi apa kira-kira? Kompresi dadanya bayi, parunya bayi selama persalinan. Kompresi itu penekanan adik-adik. Penekanan di mana? Penekanan di rongga panggul. Bayi yang lahir normal, maksudnya bayi yang lahir normal, itu begitu lahir, dadanya bayi itu ditekan. Ditekan oleh siapa? Oleh rongga panggul. Di sini dikatakan begitu ya. Selama persalinan, interaksi antara sistem pernafasan pada kardiovaskuler dan susunan saraf menimbulkan ini ketutupan ini milikku. Menimbulkan pernapasan yang teratur. Bentar, aduh HP ku error nih. Menimbulkan pernapasan yang teratur dan berkesinambungan. Kalau bayi yang normal, tapi itu baik. Bayi yang normal itu lahirnya per vaginam. Bayi yang tidak normal mungkin ada yang per vaginam tapi dengan bantuan alat. Ada yang tidak per vaginam melalui seksio sesaria. Seksio sesaria itu perutnya ibu yang disayat, dibedah, bayinya dikeluarkan. Nah, ini kita ngomong adalah bayi yang lahirnya normal, jadi melalui vaginanya ibu. Selanjutnya, awal adanya nafas bayi juga adanya penimbunan karbon dioksida. Loh, karbon dioksida itu kan CO2, Bu. Iya. Di sini adanya hipoksia. Adanya tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi paru-paru selama persalinan. Yang ketiga, adanya penimbunan karbon dioksida. Kalau kita ngomong penimbunan karbon dioksida, di sini dijelaskan setelah bayi lahir, kadar CO2-nya meningkat dalam darah dan akan merangsang pernafasan. Ini mengurangi pernafasan janin, tetapi sebaliknya, kenaikan CO2 menambah frekuensi dan tingkat gerakan pernafasan janin. Selanjutnya, pada awal bayi bisa bernapas juga adanya perubahan suhu. Nah, kita sekarang sudah tahu ya, tadi faktor-faktor yang berperan pada rangsangan nafas, pertama pada bayi adanya hipoksia, adanya tekanan pada rongga dada, adanya penimbunan karbon dioksida, dan adanya perubahan suhu. Sekarang saya akan menegaskan di sini kalau hipoksia tadi aku sudah bilang, di dalam uterus semuanya difasilitasi, tapi begitu bayi lahir, yang dipengaruhi oleh fisik lingkungan di luar rahim, sehingga merangsang pusat pernafasan yang ada di otak. Yang kedua, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi saat kompresi. Kompresi itu tekanan saat bayinya lahir, di panggul ibu ditekan paru-parunya, sehingga mengeluarkan yang ada di dalam, yang kalau begitu lahir bayinya itu hidungnya meler adik-adik. Ini ada ingusnya. Nah, itu diperas, dadanya bayi itu diperas. Nah, supaya cairan-cairan yang ada di paru itu keluar. Kalau cairannya itu keluar, diperas semuanya, tapi itu nggak akan semuanya, sekitar 10% lah ada. Biasanya kayak gitu. Itu karena apa? Ya karena Tuhan yang Maha Kuasa, bidan nggak bisa untuk menjelaskan kenapa Bu kok seperti itu. Nah,
Itu ada ceritanya yang panjang. Diperas sehingga supaya bisa keluar. Nah, kalau ST gimana? ST tidak melalui pemerasan, sehingga bayi-bayi yang ST kadang-kadang secara fisiologi akan bisa merubah menjadi patologi. Makanya bayi-bayi yang ST justru harus dalam pengawasan selama beberapa jam, selama beberapa hari. Itu kalau bidannya mengerti, oh ini bayi lahir ST, nanti selamat belum tentu. Sewaktu-waktu ada terjadi suatu perubahan dari fisiologi menjadi patologi. Karbon dioksidanya, nah ini dijelaskan juga setelah lahir, kadar CO2-nya meningkat. Tadi paru-parunya diperas, dadanya bayi diperas supaya cairan yang ada di alveoli, yang ada di paru-paru keluar. Kalau sudah keluar, dia akan diisi ya dalam darah dan akan merangsang pernafasan ini. Akan dimasuki karbon dioksida. Antara lain yang ada di udara ini kan tidak bersih semuanya, bukan ya. Nah, dengan adanya rangsangan karbon dioksida masuk sedikit, ya bayinya akan menangis. Juga tadi saya sampaikan kalau di dalam uterus itu merasa hangat, merasa nyaman. Karena apa? Hormon progesteron yang membuat seperti itu nyaman, kayak dibelai, kayak digendong, kayak diselimuti yang tebal. Itu karena hormon progesteron itu menenangkan. Nah, sekarang dia keluar, perubahan suhunya dingin sekali. Sehingga dengan adanya dingin, dia rangsang untuk menangis. Biasanya gerak-gerak seperti ini. Itu karena terkejut dia. Ya, kok dingin sekali aku di sini. Mamaku kemana? Itu bahasanya bayi. Kita lanjutkan ya. Itu tadi adalah awalnya nafas. Sekarang kita ngomongkan di paru-paru. Yang C, surfaktan dan upaya respirasi untuk bernapas. Upaya pernapasan pertama seorang bayi berfungsi untuk apa? Nah, bayi yang pertama kali bernafas itu maunya kayak apa sih? Fungsinya untuk apa itu? Nah, satu, mengeluarkan cairan dalam paru-paru. Yang kedua, mengembangkan jaringan alveolus paru-paru untuk pertama kali. Nah, ini gunanya surfaktan. Kalau surfaktannya nggak ada, gimana Bu Yuda? Apakah ada bayi yang surfaktannya nggak ada? Semuanya ada, cuman pada bayi yang prematur, usianya kurang dari 37 minggu, biasanya surfaktannya itu kurang lengkap. Makanya bayi-bayinya masih lemah dalam persalinan begitu keluar ya. Di sini dikatakan surfaktan itu fungsinya untuk mengeluarkan cairan dalam paru-paru. Yang kedua, mengembangkan cairan alveolus paru-paru untuk pertama kalinya. Kalau nggak punya surfaktan gimana? Ya nggak bisa berkembang. Tandanya bagaimana? Ya bayinya maunya bernafas, tapi bayinya megap-megap atau bayinya meninggal. Mudahnya, lah kita semua punya surfaktan apa enggak? Ya punya, jelas punya. Kalau kita nggak punya surfaktan, ya kita nggak bisa hidup di dunia luar. Karena gunanya surfaktan dikatakan mengeluarkan cairan paru-paru di saat bayi pertama kali lahir. Yang kedua, mengembangkan jaringan alveolus paru-paru untuk pertama kali. Nah, memang jaringan alveolus itu tidak berkembangkah, Ibu? Iya, sebelum lahir jaringan alveolus yang ada di kafum uteri itu belum berkembang karena dia tidak memerlukan untuk berkembang dulu karena semuanya difasilitasi dari ibu. Begitu lahir terputuslah hubungan. Jadi nafas yang dari biasanya diberikan ibu, sekarang ibu sudah tidak bisa memberikan lagi. Akhirnya bayinya berusaha meronta. Aku nggak bisa nafas. Sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya, diberikan cara supaya alveolusmu itu berkembang. Kamu nangislah.
Kamu sekarang hidup di dunia, kamu harus menangis. Bagaimana caranya aku menangis, ya Allah, itu ya kalau bahasa Islamnya. Kamu harus berusaha. Bude, ada tamu, ada pasien. Bentar ya. Berusaha untuk menangis, tapi caranya juga sulit. Agar alveolus dapat berfungsi harus ada surfaktan, itu tadi. Makanya kalau surfaktannya sudah ada, dia bisa berkembang. Surfaktan itu apa sih sebetulnya? Surfaktan itu terdiri dari lemak lesitin atau sphingomyelin. Adik-adik sudah pernah dengar paling enggak ini, ya. Lemak surfaktan itu terdiri dari lemak lesitin namanya, atau lemaknya sphingomyelin yang cukup dan aliran darah ke paru-paru. Dek, saya minta izin ya, aku ada tamu sebentar, mungkin pasien KB. Sebentar ya, Dek ya, mohon maaf ya. Nanti bisa ditambah waktunya Mbak Revinta. Kasihan dia kalau nggak tak suntik KB dia hamil ya. Bentar ya, mohon maaf ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Nafas untuk bayi. Respirasi adalah pernafasan ya. Upaya pernafasan pertama seorang bayi. Kapan surfaktan itu dibentuk, dimulai? Di sini dikatakan pada teori, produksi surfaktan dimulai pada usia kehamilan 20 minggu. Jadi kalau 20 minggu itu adalah 4,5 bulan. Ibunya hamil 4,5 bulan, surfaktan itu sama Tuhan yang Maha Kuasa sudah mulai dibentuk di paru-parunya janin. Berarti di dalam kandungan dia sudah dibentuk pada usia kehamilan 20 minggu. Tapi surfaktannya kan belum sempurna. Kapan dia sempurnanya? Ini dikatakan di sini sekitar 30 sampai 3-4 minggu. Itu pada teori yang lama ya. Meningkatnya paru-paru matang sekitar 30 sampai 3-4 minggu. Tapi dikatakan sempurna, dikatakan aterm apabila lebih dari 37 minggu. Makanya bayi dikatakan aterm, dikatakan sempurna, dikatakan lengkap apabila dia lahirnya setelah 37 minggu. Tapi meningkatnya namanya surfaktan di dalam paru-paru itu pada usia 37 sampai 34 minggu. Berarti 8 bulan sampai 8 bulan. Mulai dibentuk usia kehamilan berapa? 20 minggu. Meningkat tajam pada usia 30 sampai 34 minggu. Diingat-ingat ya. Karena surfaktan ini setiap ujian kompetensi keluar ternyata. Di D3 ya keluar, di D4 ya keluar, di S1 juga keluar, di S2 juga keluar. Kenapa? Karena pentingnya sekali bidan harus mengetahui teori surfaktan. Ini adik-adik, ingat-ingat kapan mulai dibentuk 20 minggu, meningkat tajamnya berapa minggu? 30 sampai 34. Nah, terus dikatakan matangnya kapan? Pada usia lebih dari 37 minggu. Fungsi surfaktan adalah untuk mengurangi tekanan permukaan paru dan membantu untuk menstabilkan dinding alveolus. Sehingga dinding alveolus tidak kolap pada akhir pernafasan. Kolap itu lemes, kolap itu lungle. Kalau ada surfaktannya, paru-parunya, alveolusnya, karena ada lapisan yang namanya surfaktan, dia tidak akan kolap. Awalnya, sebelum 20 minggu, sebelum terbentuk semuanya, paru-parunya itu lengket, adik-adik, lengket, ya.
alveolinya juga tidak berkembang sama sekali, lengket. Tapi begitu ada surfaktan, dia membuat lapisan di alveolus supaya tidak kolep. Kolep itu lengket, kelet. Bahasa Jawanya kelet, lengket. Bahasa Indonesianya untuk bahasa kita semuanya adalah lengket. Bahasa kebidanannya adalah kolep. Bukannya pingsan, bukan ya, bukan kolep pingsan, bukan, tapi kolep lengket. Sehingga tidak kolep itu tadi ya pada akhir pernapasan. Peningkatan kebutuhan ini memerlukan lebih banyak oksigen dan glukosa. Peningkatan kebutuhan orang bernafas, kebutuhan untuk menghidupi surfaktan itu ternyata perlu oksigen, O2, dan juga glukosa. Karena tadi ingat lapisan dari surfaktan itu juga lemak lesitin. Ingat, masih ingat ya, tadi lemaknya adalah lemak lesitin. Peningkatan ini menyebabkan stres pada bayi. Kok stres? Iya, begitu stres, awalnya tidak ada surfaktan, sekarang ada O2, ada glukosa yang masuk, awalnya tidak bisa nafas, alveolinya lengket tadi, akhirnya dengan adanya karbon dioksida, adanya suhu yang stabil, adanya oksigen, adanya glukosa, dia stres. Stresnya gimana? Terkejut dia. Terkejutnya kayak apa? Bayinya menangis. Oe, 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 kayak gitu. Itu stresnya bayi. Bayi lahir menangis itu stres. Maksudnya begitu loh, bukan stres terus dia kejang, dia meninggal. Enggak, justru stresnya bayi terkejut. Kayak adik-adik kalau stres ditinggal pacar mungkin ya. Nangis apa enggak ya? Nangis kira-kira. Ya kayak gitu. Cuman bayi ini stresnya menangis dia. Terkejut. Loh, kenapa aku seperti ini? Ada glukosanya, ada oksigennya, ada karbonku. Nah, karbonnya ditingkatkan, suhunya menjadi stabil. Awalnya paru-parunya itu lengket. Alveolinya lengket, tidak bisa berkembang. Sebelum dia lahir, kok bisa hidup? Iya, karena nafasnya sudah dibantu oleh plasenta dari ibu melalui tali pusat. Tapi begitu dia lahir, semuanya diputus. Dalam 2 menit diputus, stres, diikat, tali pusatnya diikat, semuanya dia harus bisa hidup sendiri. Stres ya. Nah, begitu stres, alveoli sudah disiapkan namanya surfaktan sebelum lahir sama Tuhan, ya. Sama Tuhan sudah disiapkan namanya surfaktan. Kalau bayinya itu aterem, bayinya lebih dari 37 minggu. Oksigennya juga ada, glukosanya ditambah. Karbonnya masuk tadi, dadanya diperas oleh rongga panggul sehingga hidungnya meler. Itu adalah cairan yang ada di alveoli, diperas oleh rongga panggul, keluar meler sama bidanya diusap, lahirnya diusap 1 kali ya. Terus karbon digantikan oleh karbon dioksida, dia berusaha nafas. Nah, di antara lain ada karbon menekan daripada paru-paru itu. Alveolinya berkembang, gitu ceritanya. Nah, oksigen dan glukosanya membantu mengembangkan dari surfaktan. Sehingga setelah dia nangis, oe, 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 terus dia berkembang, bisa nafas sendiri. Ceritanya gitu. Adik-adik ada kuliah lagi apa enggak? Ada ya? Ada, Bu. Ada. Nanti jam berapa? Ada, Ibu. Takut kebablasan, Mbak. Jam berapa? Jam Oh, 9. jam 9. Oh, ini kurang ya, masih kurang ya. Tak kebute wis. Dari cairan menuju udara. Ini bayi cukup bulan mempunyai cairan di paru-paru. Pada saat bayi lewat jalan lahir, ini dikatakan, pada saatnya bayi lewat jalan lahir. Jalan lahirnya itu kira-kira apa?
Vagina. Ada panggul, di panggul ada panggul atas, panggul bawah ya. Lahirnya setelah itu melalui rongga vagina ya, terus ke dunia luar. Pada saat bayi lewat jalan lahir, sepertiga cairan diperas keluar dari paru-paru. Yang memeras siapa? Jalan lahir. Dadanya itu ditekan ya, dadanya kita waktu masih bayi ditekan oleh rongga panggul, ditekan begini, diperas. Ya. Saat diperas itulah keluar dari paru-paru cairan yang Bu Yuda tadi ngomong. Seorang bayi lahir SC kehilangan keuntungan dari kompresi rongga dada dan dapat menderita paru-paru basah jangka lama. Kalau itu ada suatu masalah, makanya harus dilihat terus. Kalau nggak konangan ya, nggak konangan itu nggak ketahuan ya, nggak ketahuan. Oh ternyata paru-parunya ini masih belum keluar ini cairannya. Nah itu ada obat-obat yang sekarang untuk mengeringkan yang ada di paru-paru. Itu bagiannya ahli, cuman kita sekedar tahu. Kalau paru-parunya betul-betul dirawat dengan baik oleh spesialis anak, dia tidak terjadi apa-apa dalam jangka panjang. Tapi kalau tidak dirawat pada bayi-bayi yang SC, makanya dikatakan bayi yang SC adalah neonatal resiko tinggi. Itu 10% dari jumlah semua bayi yang ada lahir di dunia ini semuanya adalah resiko tinggi bayi SC. Dengan beberapa kali tarikan nafas, pertama udara memenuhi ruangan trakea dan bronkus bayi baru lahir. Ini dikatakan begitu ya. Sisanya dikeluarkan dari paru-paru dan diserap oleh pembuluh limfe dan darah. Di awal saya ngomong, namanya penekanan rongga panggul yang dadanya bayi ditekan oleh rongga panggul, kepinginnya semuanya diperas, tapi pasti ada sisa. Lah sisanya gimana Bu Yuda? Bersama tumbuh dan kembangnya janin tersebut, dia akan diserap oleh tubuh. Selain diserap oleh tubuh, apabila ada komplikasi atau patologi, pengawasan dokter spesialis anak, lah dengan penanganan yang baik dari dokter spesialis anak, semuanya akan bagus, akan normal kembali. Tapi kalau tidak tertangani dengan baik, dia akan membuat cacat di paru-parunya seumur hidup. Itu ceritanya. Sekarang kita lanjutkan ya, perubahan sirkulasi ini akibat tekanan pada sistem pembuluh. Sistem pembuluh apa? Sistem pembuluh darah. Maksudnya bagaimana? Yaitu sistemnya adalah sistem yang general. Artinya terjadi suatu tekanan, semuanya akan terpengaruh. Lah, tadi tekanan di mana? Tekanan di rongga dada, kompresi tadi. Peristiwa yang merubah tekanan pada sistem pembuluh darah. Satu, adanya pemotongan tali pusat. Nah, kalau tali pusatnya dipotong, aliran darah dari plasenta melalui vena cava inferior dan foramen oval ke atrium kiri terhenti. Begitu dipotong tali pusatnya, foramen ovalnya menutup terhenti. Yang kedua, pernapasan pertama menurunkan resistensi pembuluh darah paru-paru dan meningkatkan atrium kanan terbuka. Yang selanjutnya, dengan pernafasan, kadar O2 dalam darah meningkat sehingga ductus arteriosus mengalami kontraksi dan menutup. Foramen ovalonya terbuka, ductus arteriosusnya menutup. Itu ceritanya, kenapa bayi bisa lahir, kenapa bayinya menangis.
Sekarang kita lanjutkan pada adaptasi suhu. Nanti jam 5, jam 9 persis saya henti ya. Adaptasi suhu. BBL belum dapat mengatur suhu tubuh sehingga mengalami stres dengan perubahan lingkungan dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Yang dulunya dingin menjadi hangat, yang dulunya hangat menjadi dingin. Itu perubahan suhu. Suhu dingin menyebabkan air ketuban menguap lewat kulit pada lingkungan yang dingin. Pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil merupakan usaha bayi mendapatkan panas. Pembentukan suhu ini merupakan hasil penggunaan lemak coklat untuk produksi panas. Lemak coklat tempatnya di mana? Di seluruh tubuh, terutama yang paling banyak adalah di bagian skapula ini. Itu paling banyak itu adanya lemak coklat. Timbunan lemak coklat ada di seluruh tubuh. Nah ini, dan dapat meningkatkan panas sampai 100%. 100%-nya siapa? Bayi baru lahir. Untuk membakar lemak coklat, bayi menggunakan glukosa. Lemak coklat dapat diproduksi oleh bayi baru lahir itu sendiri. Cadangan lemak coklat ini habis akan stres. Nah, dengan stres ya, jika bayi kedinginan, dia akan mengalami hipoglikema, hipoksia, dan asidosis. Jamku jam 8.50. Sekarang kita menginjak pada termoregulasi. Apa itu termoregulasi? Yaitu suhu atau temperatur pada bayi baru lahir itu. Mekanisme pengaturan temperatur pada bayi baru lahir belum berfungsi sempurna. Untuk itu perlu pencegahan kehilangan panas. Cegah kehilangan panas pada bayi dengan upaya keringkan bayi dengan seksama. Harus diselimuti bayi dengan kain bersih dan hangat. Selimut terutama yang paling banyak adalah bagian kepala. Kenapa? Karena bagian kepala ini menyerap suhu paling banyak kepalanya bayi. Makanya harus ada tutup kepala kalau bayinya lahir. Anjurkan ibu memeluk dan menyusui bayi. Cara menimbang dan memandikan bayi baru lahir harus betul. Tempatkan bayi di lingkungan hangat. Kita lanjut. Bayi baru lahir memiliki kecenderungan menjadi cepat stres karena perubahan suhu lingkungan itu tadi. Bisa terjadi hipoksia, hipoglikemia, asidosis, itu tadi ya. Karena suhu di dalam uterus berfluktuasi sedikit, janin tidak perlu mengatur suhu. Artinya berfluktuasi sedikit itu ada beda sedikit, tapi janinnya tidak perlu mengatur seperti janin yang sudah lahir di luar uterus. Jadi dia tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja. Begitu dia lahir di luar uterus, fluktuasinya banyak. Perbedaannya itu banyak sekali, makanya dia sering stres. Bayi kalau stres gimana? Menangis. Manifestasinya itu adalah menangis. Bayi baru lahir dapat kehilangan panas melalui 4 mekanisme. 1, konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. Yang dikatakan konveksi adalah kehilangan panas tubuh bayi melalui udara sekitar bayi yang lebih dingin. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan benda atau permukaan yang suhunya lebih rendah. 3, radiasi, kehilangan panas badan bayi melalui pemancaran atau radiasi dari tubuh bayi ke lingkungan sekitar bayi yang lebih dingin. Itu namanya radiasi. Kalau evaporasi, kehilangan panas tubuh bayi melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara karena air atau cairan ketuban. Mekanismenya konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi
itu membuat bayi kehilangan panas. Jadi kalau ditanya apa sih mekanisme, 4 mekanisme, adanya konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. Kalau di situ mungkin adik-adik belum ada penjelasannya, adik-adik bisa download di Mbah Google ya. Mbah Google itu sudah tersedia semua. Artinya konveksi, artinya konduksi, artinya radiasi, adanya evaporasi. Kalau adik-adik belum jelas, adik-adik download gambarnya, gambar konveksi, konduksi, radiasi, evaporasi. Karena kalau saya jelaskan di sini waktunya habis, Bu Yuda nggak kebagian ya. Kehilangan panas pada neonatus segera berdampak. Kayak apa? Kalau bayinya kehilangan panas, tadi aku bilang hipoglikemia, bisa terjadi hipoksia, bisa terjadi asidosis. Kalau hipoglikemia kayak apa? Kondisi gula darah yang turun drastis. Ini namanya hipoglikemia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen di dalam otak. Kalau asidosis, kondisi yang terjadi ketika kadar asam di dalam tubuh sangat tinggi. Ditandai dengan apa ya kalau asidosis? Ditandai dengan nafasnya pendek, bayinya linglung, bayinya bingung, terus sakit kepala. Dampak ketiga-tiganya tersebut merupakan akibat peningkatan kebutuhan metabolisme yang disebabkan oleh usaha bayi lahir untuk membuat zona suhu yang netral. Makanya begitu lahir, maunya bayi itu di daerah hangat yang tadi Ibu ngomong. Kehilangan panas bisa melalui apa? Radiasi, konveksi, dan lain-lain. 4 tadi. Supaya tidak terjadi hipoglikemia, tidak terjadi hipoksia, tidak terjadi asidosis. Kalau ketiga-tiganya ini sudah terjadi hipoglikemia, akhirnya menjadi hipoksia, akhirnya menjadi asidosis, terus terjadi apa Bu Yuda? Bayinya megap-megap tidak bisa menangis dan bayinya bisa meninggal dunia. Itu makanya suhunya bayi, kalau adik-adik besok dinas di ruang bayi, diperhatikan betul. Kalau ada bayi yang nafasnya pendek, sesak, linglung, ya, dia nangisnya merintih, adik-adik curiga, jangan-jangan ini terjadi hipoglikemia. Segera lari kepada senior yang ada di tugas di situ. Pemeliharaan pernafasan. Sekarang kenapa nafasnya harus dipelihara? Ya iya, namanya diobservasi itu. Kelahiran neonatus normal, sekresi lendir yang berlebihan dari mulut dapat dibersihkan dengan lembut. Dengan kira diusap dengan kain kasa yang lembut atau kain yang lembut. Meskipun cairan paru terdapat di mulut, sebagian besar bayi dapat memetik jalan nafas yang bersih tanpa bantuan. Kadang-kadang dia tanpa diusap pun dia akan bisa nangis normal. Tapi ada bayi yang cairannya banyak, itu harus dibantu, dibersihkan. Penghisapan yang berlebihan dapat mengakibatkan stimulasi gagal dan spasme pada laring dan akhirnya menjadi brakikardii. Kalau adik-adik tahu bayi lahir yang di rumah sakit, itu disedot hidungnya, maksudnya kata-kata ini, disedot di mulutnya, di hidungnya, tapi kalau penghisapan itu terlalu dalam, ya, terlalu masuk ke dalam, makanya ada batas sampai sekitar 5 cm, ya, itu ditakutkannya nanti bisa menstimulasi, akhirnya malah gagal dia. Gagal apa? Dia gagal nafasnya, menjadi spasme laring dan brakikardii. Spasme laring itu berhentinya bulu-bulu getar yang ada di laring dan menjadi sesak nafas. Maksudnya begitu kata-kata yang penghisapan yang berlebihan dapat mengakibatkan stimulasi. Boleh dihisap bayi baru lahir, apalagi kalau ketubannya keruh, itu memang harus dihisap. Tapi tidak boleh kalau memakai saksen di rumah sakit, disedot pakai listrik, itu namanya saksen ya.
itu berlebihan, akan menjadi cacat, sehingga spasme itu artinya berhenti. Bisa mengakibatkan berhentinya fungsi laring dan menjadi brakikardii. Nah, saya teruskan dulu, kurang 2 menit. Pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat merupakan pemisahan fisik terakhir bayi dan ibu. Dengan adanya bayi dan ibu yang dulunya sebelum tali pusatnya dipotong, itu hubungan emosional, hubungan psikisnya bayi itu erat. Kebutuhan nutrisi masih dibantu oleh tali pusat dan plasenta. Begitu dipotong, ini di dalam APN, asuhan persalinan normal, bayinya harus segera dikeringkan, membungkus dalam keadaan hangat, kecuali tali pusatnya. Menjepit tali pusat dengan klem antara 3 cm, umbilikus, dari umbilikus melakukan urutan pada tali pusat yang bla 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 ini, ya. Rawat tali pusat dengan baik, kayak gitu, itu ada di pemotongan secara APN. Dalam perawatan tali pusat pun, kita juga harus hati-hati. Aduh, jamku sudah selesai ya. Sekarang aku berhenti sampai pemotongan tali pusat. Terima kasih ya, Dek. Saya akhiri cara perawatan tali pusat nanti pada minggu yang akan datang, karena waktunya sudah jam 9, nanti adik-adik kehilangan waktu untuk dosen yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih khusus Mbak Resinta yang selalu membantu. Ya, adik-adik juga tetap semangat. Sehat terus ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absennya manual dibatasi sampai jam 9. Kalau lebih dari jam 9, ya berarti nggak bisa masuk. Mbak Rezita begitu ya, ada kunci tidak bisa masuk kalau lebih jam 9. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau alasannya Bu, aku tadi udah masuk terus aku keluar.